Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dandi Asyidik, kelas 12 konservasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia, tepatnya pada Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini. Thank you. Berikut adalah penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat satwa yang dilindungi yaitu badak Sumatera. Klasifikasi dari badak Sumatera ini ialah kerajaannya Animalia, kelasnya Mamalia, familinya Rhinocerotidae, genusnya Dicerorhinus, dan spesiesnya Dicerorhinus sumatrensis. Penjelasannya, deskripsi dari badak Sumatera ini ialah badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis adalah anggota famili Rhinocerotidae dan salah satu dari 5 spesies badak. Badak ini adalah badak terkecil, memiliki tinggi sekitar 120-145 cm, dengan panjang sekitar 250 cm dan berat 500-800 kg. Seperti spesies badak Afrika, badak ini memiliki 2 cula. Badak Sumatera terdapat di Taman Nasional Kerinci Seblat, Bengkulu. Berdasarkan referensi dari Kebun Binatang Cincinnati di Amerika Serikat, masa kehamilan badak Sumatera selama 475 hari atau 15-16 bulan. Yang kedua, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga terdapat hewan yang dilindungi. Salah satunya ialah elang Jawa. Klasifikasi dari elang Jawa ini ialah kerajaan Animalia, kelas Aves, famili Aciptridae, genus Nisaetus, dan spesiesnya Nisaetus bartelsi. Adapun deskripsi dari elang Jawa tersebut ialah elang Jawa merupakan jenis burung predator endemik di Pulau Jawa. Elang Jawa disebut menjadi inspirasi pembuatan lambang negara Garuda Pancasila karena sama-sama memiliki jambul. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature (IUCN), elang Jawa kini berstatus endangered atau terancam punah. Populasinya hanya tinggal sekitar 200 pasang. Menurunnya populasi elang Jawa terutama disebabkan karena wilayah persebaran yang terbatas, tekanan yang tinggi, kehilangan habitat, serta eksploitasi untuk diburu dan diperjualbelikan. Ciri-ciri yang paling khas dari elang Jawa ialah 1. Adanya jambul di kepalanya. 2. Jambul yang ada di kepala elang Jawa terdiri atas 2-4 helai bulu dengan panjang mencapai 12 cm. Yang ketiga, elang Jawa merupakan jenis elang berukuran sedang dengan ukuran antara 60-70 cm, sedangkan ukuran terkecil antara 56-61 cm dari ujung paruh sampai ujung ekor. Yang keempat, rentang sayap elang Jawa sekitar 110-130 cm. Dan yang kelima, bagian punggung dan sayap elang Jawa berwarna coklat gelap. Serta yang keenam, elang Jawa memiliki kerongkongan yang berwarna agak keputihan dengan garis-garis hitam yang membujur di tengahnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat tumbuhan yang dilindungi juga, salah satunya mangga kasturi. Adapun klasifikasi dari mangga kasturi ialah kerajaan Plantae, kelas Magnoliopsida, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, spesiesnya Mangifera casturi. Adapun deskripsi dari mangga kasturi ialah mangga kasturi atau Mangifera casturi merupakan buah mangga spesifik Kalimantan Selatan. Pohon mangga kasturi bisa mencapai tinggi 25 meter dengan diameter batang kurang lebih 40-115 cm. Kulit kayu berwarna putih keabu-abuan sampai coklat terang. Kadangkala terdapat retakan atau celah kecil, kurang lebih 1 cm berupa kulit kayu mati dan mirip dengan Mangifera indica. Daun bertangkai, berbentuk langset, memanjang dengan ujung runcing dan pada kedua belah sisi tulang daun tengah terdapat 12-25 tulang daun samping. Daun muda menggantung lemas dan berwarna ungu tua. Bunga majemuk berkelamin ganda dengan bentuk bunga racemos dan kerap kali berambut rapat.
Panjang tangkai bunga kurang lebih 28 cm dengan anak tangkai sangat pendek, yaitu 2-4 mm. Buah berbentuk bulat sampai elipsoid dengan berat kurang dari 80 gram. Daging buah kuning atau orange dan berserabut. Biji batu dengan dinding yang tebal. Mangga ini berbuah pada awal musim hujan atau sekitar bulan Januari. Tim penilai dari World Conservation Monitoring Center pada tahun 1968 menetapkan Mangifera casturi berada pada kategori punah in situ atau extinct in the wild. Mangga ini diketahui hanya hidup dan tumbuh secara alami di kebun hutan dan atau kawasan konservasi lain, namun tidak ditemukan lagi di habitat aslinya. Pulau yang keempat yaitu Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada juga hewan yang dilindungi. Salah satunya ialah anoa. Klasifikasi dari anoa ini ialah kerajaan Animalia, kelas Mammalia, famili Bovidae, genus Bubalus, spesiesnya Bubalus quarlesi dan Bubalus depressicornis. Adapun deskripsi dari anoa ini ialah anoa adalah hewan berkuku belah dan memanah biak dari keluarga Bovidae. Terdapat dua jenis anoa, yaitu anoa pegunungan atau mountain anoa, Bubalus quarlesi, dan anoa dataran rendah atau lowland anoa, Bubalus depressicornis. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuh dan bentuk tanduknya. Anoa pegunungan memiliki tubuh yang lebih kecil, berbulu lebat, warna bulu lebih gelap, berekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Sedangkan anoa dataran rendah, tubuhnya cenderung lebih besar, ekornya pendek dan lembut, serta tanduknya melingkar. Satwa endemik Sulawesi ini mempunyai warna kulit terang hingga kecoklatan seperti kerbau. Jenis anoa dataran rendah atau Bubalus depressicornis memiliki tinggi pundah sekitar 80 hingga 100 cm dengan berat sampai 300 kg. Sedangkan anoa gunung atau Bubalus quarlesi mempunyai tinggi pundak 60 sampai 75 cm dengan berat 150 kg. Struktur bentuk kepala satwa ini mirip dengan sapi dan bentuk kaki serta kukunya menyerupai banteng. Kaki depan anoa berwarna putih seperti sapi Bali, akan tetapi terdapat garis hitam di bawahnya. Tanduk anoa Sulawesi memiliki penampang seperti kerbau, yaitu mengarah ke belakang mirip penampang segitiga. Reproduksi anoa termasuk lambat. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor menurunnya populasi satwa ini di alam liar. Betina mengandung antara 275 hari sampai 315 dan umumnya melahirkan satu anak saja serta sangat jarang melahirkan dua anak. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Jadi di Pulau Papua juga terdapat tumbuhan yang dilindungi. Salah satunya ialah anggrek strawberry. Adapun klasifikasi dari anggrek strawberry yaitu kerajaan Plantae, kelas Liliopsida, famili Orchidaceae, genus Dendrobium, dan spesiesnya Dendrobium laccianthera. Adapun deskripsi dari anggrek strawberry ini yaitu jenis yang satu ini hanya dapat tumbuh pada tempat-tempat tertentu, misalnya hanya hidup di wilayah Papua New Guinea dan provinsi Papua saja. Bagi masyarakat Indonesia menyebut anggrek strawberry dengan nama lain anggrek strawberry. Tanaman langka satu ini tergolong besar dengan tinggi melebihi 1 meter. Bunganya juga terlihat indah dengan jumlah 10 hingga 30 kuntum per tandon. Memiliki warna bunga yang bervariasi yakni putih, merah, biru, dan kuning. Ketika berusia dewasa atau tua, umumnya anggrek strawberry memiliki tinggi sekitar 2-3 meter. Batangnya berbentuk ramping dan tidak menggembung pada bagian tengah. Jenis Dendrobium laccianthera dikategorikan dalam seksion spatulata yang memiliki ciri-ciri bunga berbentuk keriting. Itulah tadi penjelasan dari tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia, tepatnya pada 5 pulau, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Terima kasih untuk sudah menontonnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menontonnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.